Bab 86. Selamanya tidak akan pernah menyukaimu. Gerakan Colden Ye agak gila. Ketika dia tenang, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Orang yang ada di pelukannya terlalu diam, berbeda jauh dari penampilan sebelumnya yang menolak dan mendorongnya. Menundukkan kepala, mata dingin Colden Ye bertemu dengan matanya. Tidak ada kemarahan dan kekesalan seperti yang dibayangkannya, sebaliknya, matanya sangat tenang, seperti danau tanpa ombak. Apa yang terjadi? Dia sangat kasar padanya, tapi dia bahkan tidak bereaksi. Detik berikutnya, Claire Sen berkedip dan menatapnya. Colden Ye, apakah kamu cemburu? Colden Ye. Claire Sen terus berkedip, menatap matanya yang dalam, seolah mencoba menemukan emosi di matanya. Benar. Claire Sen tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi ketika Colden Ye tidak menjawab. Colden Ye. Dahinya berkerut, dia begitu marah. Untuk pertama kalinya, dia diprovokasi oleh seorang wanita. Setelah melakukan serangkaian masalah, Claire Sen malah bertanya apakah dia cemburu. Claire Sen melihat Colden Ye tidak menjawab, dia menundukkan kepalanya dan melirik jas biru yang rusak, lalu berkata dengan suara lembut, jika kamu tidak cemburu, untuk apa merobeknya? Claire Sen yang sekarang hanya memiliki pakaian ketat yang tersisa di tubuhnya, menempel erat di baju Colden Ye. Colden Ye menatapnya dalam-dalam untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba mencibir dengan sinis, cewek bekas, siapa yang memberimu ilusi yang membuatmu berpikir aku cemburu karena merobek baju ini? Mata Claire Sen dingin, kalau tidak cemburu, kenapa sampai begitu marah? Matanya lebih bersih dari air, dia menatap lurus ke dalam hatinya, perasaan menyelidik dan keingintahuan muncul di matanya, dengan sedikit harapan samar. Berharap, wanita ini, apa yang sedang kamu pikirkan? Kamu tidak berpikir aku akan menyukai wanita sepertimu, kan? Claire Sen tertegun. Seorang wanita bekas yang ditinggalkan oleh mantan suaminya, yang sedang hamil dan masih menggoda kesana kemari, apakah aku Colden Ye akan tertarik padamu? Wajah Claire Sen memucat, dia menggigit bibirnya untuk membela diri, aku tidak menggoda kesana kemari, aku hanya menabrak secara tidak sengaja, waktu itu aku pingsan, Jadi kamu sedang menjelaskan kepadaku bagaimana kamu berakting. Claire Sen, apakah kamu sedang berpura-pura menyedihkan di hadapanku? Trik ini tidak cocok untukmu. Colden Ye meremas rahangnya dan tersenyum jahat, jika kamu bersedia menyenangkanku dengan tubuhku, aku mungkin dapat mempertimbangkan apakah akan mempercayai apa yang baru saja kamu katakan atau tidak. Dia kesal padanya, Claire Sen merasa dia bisa acuh tak acuh. Tapi begitu Colden Ye berbicara dengannya dengan nada dan mata yang begitu jahat, Claire Sen merasa bahwa Colden Ye sengaja mempermalukan dirinya sendiri. Dan penghinaan seperti ini yang tidak bisa ditahan oleh Claire Sen. Dia menggigit bibir bawahnya dengan marah, menatapnya dengan getir. Jangan harap. Tangan yang meremas dagunya menjadi lebih berat, senyum menyeringai Colden Ye melebar, kenapa? Bukankah itu yang kamu harapkan tadi? Cewek bekas, kamu menyukaiku, kan? Apa? Mata Claire Sen sedikit bingung ketika dia mendengar kata-kata ini. Bagaimana dia bisa menyukai Colden Ye yang kasar dan keterlaluan ini? Menyukainya itu adalah sebuah lelucon. Kamu yang tergoda sendiri, tetapi kamu ingin menyalahkanku dan bertanya apakah aku menyukaimu. Berpikir bahwa Claire Sen mungkin menyukai dirinya, senyum di sudut bibir Colden Ye melebar tanpa sadar, dan mata berwarna tinta itu mengalami sentuhan kegembiraan. Sedangkan Colden Ye jelas belum menyadarinya. Claire Sen menundukkan kepalanya saat Colden Ye bertanya, ada rasa perih di matanya yang bersih. Bagaimana dia bisa begitu bodoh untuk menanyakan pertanyaan seperti itu pada Colden Ye? Apakah dia idiot? Hanya dengan begitu dia akan cukup bersemangat untuk bertanya apakah dia cemburu sendiri karena menyukainya. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tahu itu tidak mungkin. Meskipun dia mengikuti Colden Ye ke villa kemarin dan tidak tahu apa yang terjadi, mengandalkan intuisi wanita itu,
Claire Sen juga bisa merasakan bahwa dia sedang mencari seseorang, dan orang itu masih merupakan orang yang sangat penting. Kapan hal ini merupakan urusan Claire Sen? Memikirkan hal ini, Claire Sen menggigit bibir bawahnya. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, ada cahaya kemarahan di matanya. "Aku tidak menyukaimu." Kata-kata ini diucapkan sekata demi sekata. Claire Sen menatap matanya yang gelap dan menambahkan, "Kamu benar, aku memang cewek bekas. Aku ditinggalkan oleh mantan suamiku, aku juga hamil, siapapun itu pastinya tidak menyukaiku. Aku tidak berakting, tapi aku hanya ingin memberitahumu agar tidak berakting juga. Apa kamu pikir aku menikahimu karena menyukaimu? Orang sepertimu, mudah marah dan meledak, temperamenmu buruk, karakteristikmu juga buruk, tidak menghormati kaum wanita, selalu menempatkan martabat orang lain di atas kaki mereka, tidak mengerti apa itu rasa hormat sama sekali. Orang sepertimu, atas dasar apa berpikir bahwa aku menyukaimu?" Sampai kata-kata akhir, Claire Sen hampir berteriak. Wajah Golden Ye awalnya membiru, tapi setelah mendengar omelan Claire Sen padanya, dapat dikatakan bahwa dia benar-benar muram. Dia mencubit rahang Claire Sen dengan kekuatan yang ekstrim, begitu kuat hingga akan menghancurkan tulang-tulangnya. "Kamu ulangi apa yang baru saja kamu katakan." Claire Sen mengangkat dagunya dan menatapnya dengan keras kepala. "Katakan lagi, akan kukatakan lagi, jika kamu sangat ingin mendengarnya, aku bisa mengatakannya 10 kali, kubilang kamu memiliki temperamen yang buruk dan kepribadian yang buruk, selamanya tidak akan pernah menyukaimu. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, ciuman Golden Ye seperti badai datang. Golden Ye menggigit bibirnya, menyerangnya. Tangan besar yang berapi-api menggosok punggungnya, dan telapak tangannya yang kasar seperti listrik, menyebabkan Claire Sen gemetar. Claire Sen merasa seperti perahu layar kecil yang mengapung di lautan. Saat ombak menghantamnya, dia akan bergoyang dari sisi ke sisi dan kehilangan pusat gravitasinya. Meskipun ombaknya berbahaya, kapal layar harus mengandalkannya untuk maju perlahan dan tetap tenang. Claire Sen pada awalnya menolak, kemudian seluruh orang jatuh ke dalamnya. Saat dia menutup matanya, Golden Ye tiba-tiba menarik jas di sebelahnya dan menutupi kepalanya. Sebelum dia bisa bereaksi, ada kegelapan di depannya, dan kemudian bagian belakang kepalanya ditekan, dan Golden Ye menekannya ke dadanya. Pada saat yang sama, Golden Ye berteriak dengan marah, "Pergi!" Kata, "pergi," itu sangat kuat, mengguncang dada Golden Ye dan memberikannya ke telinga Claire Sen. Maaf." Dengan beberapa permintaan maaf yang menggigil, Claire Sen menjadi pucat, dia mendengar langkah kaki yang berantakan mulai menghilang. Dia bingung dan penasaran barusan, mungkinkah orang-orang itu telah melihat semuanya? Claire Sen langsung memucat, tubuh mungilnya gemetar dalam pelukan Golden Ye. Golden Ye merasakannya, dia mengerutkan kening dan menarik jas itu, melihat kepala kecil yang tergeletak di dadanya. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Arthur Xiao. "Kirim 1 set kemari." Wajah Claire Sen semakin merah, dia meminta orang lain untuk membawakan pakaian. Saat itu, meskipun Claire Sen mengeluh tentang Golden Ye sekarang, dia berbaring di lengannya dan tidak berani bergerak. Lagi pula, dia hanya mengenakan pakaian yang ketat, jika dia bangun, dia akan terlihat di mana-mana. Dalam 15 menit, Arthur Xiao mengirim 1 set pakaian. "Letakkan di pintu, lalu tutup pintunya." Bersambung.